Bila ingin masuk surga, pintu selalu terbuka. Satu bekal yang utama, yaitu iman dan takwa. Baca Quran dan puasa, salat zakat jangan lupa. Itulah bekal yang utama apabila ingin masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayah bimakna wallahu a'lam bimuradi. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah, hayatakun yang berbahagia. Tiada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan menikmati kehidupan di bulan suci Ramadan ini. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Ibadah puasa adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini merupakan salah satu daripada rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitab sucinya yang mulia dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan tujuan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa ini. Salah satu di antaranya, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah, hayatakun yang berbahagia. Lalu siapakah mereka orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, di dalam hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, bahwa surga merindukan 4 golongan di antara manusia. Siapakah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang pertama, talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, yaitu wahafizul lisan, orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita dari hal-hal yang menyakiti perasaan orang lain, dari perkataan-perkataan yang kotor, dari perkataan-perkataan yang mencaci maki, menghina orang lain. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah, hayatakun yang berbahagia. Yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa mut'imul ji'an, yaitu mereka yang senantiasa memberi makan orang yang sedang lapar. Lalu golongan yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka as-shaimina fi syahri Ramadan, mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Mereka, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sudah menyediakan satu pintu surga. Pintu surga ini yang namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu surga ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah, hayatakun yang berbahagia. Orang-orang yang ingin masuk surga, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah iman dan takwa, melaksanakan ibadah puasa, sholat zakat, jangan lupa baca Quran dan puasa. Itulah bekal yang utama yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan kewajiban ibadah puasa ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diajak untuk melihat pemandangan-pemandangan yang ada di surga dan pemandangan-pemandangan yang ada di neraka. Ketika sampai ke neraka tingkat ketiga, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ketiga ini?" Lalu Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ketiga ini adalah mereka yang ketika di dunianya yaitu meninggalkan ibadah puasa." Maka daripada itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita meninggalkan kewajiban ibadah puasa ini, karena puasa banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Di neraka tingkat ketiga, neraka hutomah namanya, ular melilit orang berdosa karena tak mau berpuasa. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah, hayatakun yang berbahagia. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.